Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Ramadan, NIM 18064019, Prodi D3 Teknik Listrik, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil survei grounding saya untuk pemenuhan mata kuliah Praktikum Pengaman Peralatan dan Pembumian. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu grounding rumah. Grounding atau pentanahan adalah bagian dari peralatan listrik rumah. Namun, kebanyakan dari masyarakat Indonesia sudah terbiasa menyebut pentanahan dengan kata RD. Grounding atau RD pada instalasi listrik berguna sebagai pencegah terjadinya kontak antara makhluk hidup dengan tegangan listrik yang terekspos akibat terjadi kegagalan isolasi. Grounding di dalam rumah terpasang dengan dua macam, yaitu untuk instalasi listrik rumah dan instalasi penangkal petir. Dua sistem grounding ini memang harus dipisahkan pemasangannya dan berjarak paling tidak 11 meter. Koneksi grounding untuk instalasi listrik rumah terpasang di kWh meter PLN. Seperti inilah gambar groundingnya. Selanjutnya yaitu grounding tegangan rendah. Transmisi jaringan tegangan rendah adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tenaga distribusi di bawah 1000 volt yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah senilai 220 per 380 volt. Pengertian sistem pentanahan atau biasa disebut grounding adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik, petir, dan lain-lain. Tujuan utama dari adanya pentanahan adalah menciptakan jalur low impedance atau tahanan rendah terhadap permukaan bumi yang gelombang listrik dan transient voltage. Nah, beginilah bentuk grounding tegangan rendah. Selanjutnya adalah grounding tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit atau gardu induk ke gardu distribusi. Jaringan ini dikenal sebagai feeder atau penyulung. Tegangan menengah yang digunakan PT PLN adalah 12 kV dan 20 kV antar fasa. Sistem pentanahan pada jaringan distribusi digunakan sebagai pengaman langsung terhadap peralatan dan manusia apabila terjadinya gangguan tanah atau kebocoran arus akibat kegagalan isolasi dan tegangan lebih pada peralatan jaringan distribusi. Petir dapat menghasilkan arus gangguan dan juga tegangan lebih di mana gangguan tersebut dapat dialirkan ke tanah dengan menggunakan sistem pentanahan atau grounding. Seperti inilah sistem pentanahan pada tegangan menengah. Selanjutnya yaitu grounding petir. Salah satu yang paling mudah dan biasa digunakan dalam membuat grounding penangkal petir adalah dengan tipe pasak. Disebut seperti ini karena wujudnya seperti pasak yang ditanam di bawah tanah, di dalam tanah dengan posisi tegak lurus. Jenis grounding pasak cocok untuk tanah bersedimen tanah liat dan endapan lumpur. Untuk rincian material grounding ragam pasak ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, logam pembumian. Pakai material merupakan AS-besi, AS tembaga, yang full tembaga, jangan yang banci, atau pipa galvanis yang ujung bawah dililit kabel BC sepanjang 60 cm. Usahakan pakai logam yang anti karat. Yang kedua, kabel penghantar. Pakai material merupakan kabel BC minimal dengan penampang minimal 50 mm. Di bawah itu tidak menjamin berfungsi dengan baik. Yang ketiga, koneksi ke instrumen elektronik. Seperti skoen, mudah dilepas dan diganti apabila rusak. Beli bus bar dari lempeng tembaga sebagai terminal bonding. Selanjutnya, memperkecil resistan tanah pakai material seperti bentotit. Hanya sebagai alternatif lebih tak sebab resisten tanah yang autentik jauh lebih bagus. Nah, seperti inilah gambar grounding petir pada rumah ataupun gedung. Selanjutnya
Selanjutnya grounding pada Masjid Asy-Syuhada Nagari Cupak pada Kabupaten Solo. Pada bangunan masjid sendiri, pasti selalu dilengkapi dengan kubah masjid maupun ada juga yang memiliki menara masjid. Dan oleh karena itu, masjid juga termasuk dalam kategori bangunan yang tinggi. Dan karena bangunan yang tinggi tersebut, maka sebuah masjid membutuhkan penangkal petir sebagai protektor atau pelindung. Yang harus diperhatikan yaitu instalasi atau pemasangan dari penangkal petir sendiri harus benar dan tepat. Sementara untuk bangunan masjid, sebaiknya menggunakan penangkal petir elektrostatis. Karena penangkal petir jenis ini memiliki radiasi proteksi yang lebih luas, sehingga dapat melindungi benda-benda yang terdapat di sekitar masjid dari bahaya sembaran petir. Sedangkan jika memilih menggunakan penangkal petir yang standar, maka jarak proteksinya tidak bisa luas, sehingga benda-benda yang terdapat di sekitar masjid tidak bisa terlindungi secara keseluruhan. Dan harga dari penangkal petir elektrostatis sendiri memang memiliki harga yang cukup mahal. Namun, radiasi proteksi yang dihasilkan seimbang dengan yang dibutuhkan. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.